Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan kita pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2020, yang adalah pekan biasa yang ke-30. Kita akan merenungkan dari Injil Lukas pasal 14, ayat 1, dilanjutkan ayat 7 sampai 11. Mari kita buka permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus lalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang lain ini. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, umumnya untuk memenuhi undangan orang berusaha untuk mencari tempat yang terhormat. Dalam suasana yang tidak menyenangkan ini, di mana para tamu mengingat kepentingan diri sendiri mengambil tempat duduk yang terhormat, Yesus mengajarkan perumpamaan tentang tamu-tamu yang angkuh, sebuah pengajaran tentang kerendahan hati. Dia menggunakan latar belakang sebuah pesta pernikahan, di mana sejumlah tamu diundang untuk hadir. Kerendahan hati nampak untuk tidak mencari tempat terhormat, dan akhirnya ajaran Yesus tentang kerendahan hati ini, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Saudara yang terkasih, semangat kerendahan hati ini sangat bertolak belakang dengan semangat orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang dikecam oleh Yesus. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat seringkali melebih-lebihkan kebaikan mereka. Mereka meyakinkan dirinya bahwa di dalam kerajaan surga mereka mempunyai tempat yang lebih istimewa dibandingkan dengan orang-orang lain. Hal itu disebabkan bukan cuma karena mereka adalah anak-anak Abraham, melainkan karena mereka menganggap diri telah banyak berbuat baik. Padahal dalam kenyataannya mereka berbuat baik hanya untuk menarik perhatian orang-orang. Hati mereka jauh lebih jahat daripada orang-orang yang berdosa. Saudara yang terkasih, Yesus mengecam kesombongan seperti itu. Yesus sebaliknya mengajarkan kerendahan hati. Kerendahan hati itu tidak cuma diajarkan, tetapi juga dipraktekkannya. Kendati raja, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya bagi banyak orang. Apabila kita mendasarkan perbuatan kita pada kerendahan hati, kita tidak akan mengalami kesulitan dalam memahami orang-orang lain. Buah-buah dari perbuatan yang demikian adalah pertobatan, ketaatan, belas kasihan, pelayanan, dan pengampunan. Marilah kita berbuat baik kepada orang-orang lain dalam semangat kerendahan hati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.